Nah, gimana jadinya kalau tiba-tiba semua manusia di bumi itu nggak punya rasa ngantuk, guys? Guys, coba deh kalian hitung. Faktanya, sepertiga waktu kita itu habis cuma buat merem doang. Ya, 8 jam per hari itu hilang, guys. Nih, misal usia kamu itu sekarang di usia 20 tahun ya. Berapa kira-kira waktu sadar kalian terbuang ya? Dalam 20 tahun itu ada 58.440 jam. Nah, kalau itu dikonversi ke hitungan hari, jadi 2.435 hari. Nah, kita bagi lagi dalam hitungan tahun, jadi 6,6 tahun, guys. Artinya apa? Waktu sadar kita yang terbuang itu di umur 20 tahun cuma 6,6 tahun gitu. Jadi sebenarnya hidup lo itu bukan umur 20 tahun gitu. Itu 20 tahun dikurangi 6 tahun. Hitung aja sendiri gitu. Nah, apalagi kalau kalian itu hobinya tidur ya kan, bukan 8 jam lagi tapi lebih dari 8 jam. Udah kayak koala itu. Nah, gimana jadinya kalau tiba-tiba semua manusia di bumi itu nggak punya rasa ngantuk, guys? Otak kita itu selalu fresh 24 jam, ya. Kayak warung Madura itu yang nggak pernah tutup, ya kan? Gokil nggak sih? Nah, ini bukan insomnia ya, guys ya. Tapi kebutuhan tidur kita itu beneran hilang. Nah, pertanyaannya, apakah hidup kita itu bakal 3 kali lipat lebih produktif? Atau malah sebaliknya, lebih chaos? Nah, mari kita bedah logikanya, guys. Pada awalnya, semua orang itu bakal happy. 8 jam pertama ada tambahan ya. Bisa ngegame semalaman, belajar hal baru, nyelesain tugas lebih cepet, atau mungkin kerjaan yang numpuk bisa rampung dalam waktu singkat. Nah, inilah fase euforia produktivitas. Tapi tunggu dulu. Tubuh kita itu diciptain dengan jeda, guys. Tidur itu bukan cuma istirahat fisik, tetapi reset mental ya. Kalau kita nggak tidur, otak kita itu mungkin fresh ya, tapi organ lain ya seperti jantung, ginjal, ya kan, pankreas, itu overlock 24 jam. Bayangin jantung lu itu harus kerja nonstop selama bertahun-tahun ya, tanpa jeda, nggak kebayang kan, berdetak terus gitu. Nah, apalagi kesehatan mental, 24 jam penuh input tanpa henti ya kan, dimana batas antara waktu kerja, waktu keluarga, dan waktu pribadi. Dan lo tuh nggak punya alasan buat bilang, misalkan lo telepon sama pacar lo gitu ya, udah malam nih, terusin besok ya. Udah nggak ada lagi kayak gitu, guys. Terus lo bohong ke teman lo, chat, sorry baru balas gua habis bangun tidur. Nah, itu udah nggak jadi alasan lagi kayak gitu. Dan lo bakal dapet tekanan sosial terus gila-gilaan gitu. Lo bakal kena burnout eksistensial. Ibaratkan nih lo lagi lari di atas treadmill tanpa tombol stop. Nah, jadi apa yang bakal kita keluhkan bukan ngantuk, tapi sakit jiwa, guys, alias gila. Oke, sekarang kita lihat dari faktor ekonomi skala global ya. Ekonomi di dunia langsung otomatis revolusi besar-besaran, guys. Bayangin, dari semua sektor, misalkan pabrik, kantor, customer service ya, petani, entertain, jasa, bisa jalan 24 jam sehari, 7 hari seminggu tanpa perlu shift karyawan. Dan hasilnya yang paling diuntungkan itu adalah bos-bos. Ya, mereka itu akan semakin kaya raya, konglomerat melonjak 3 kali lipat, kebutuhan dan keinginan cenderung terpenuhi, guys. Dan semua negara berlomba-lomba jadi negara maju. Artinya apa? Kalau berlomba-lomba jadi negara maju, setiap negara itu pasti mengutamakan kapitalisme, guys. Dan mereka akan bekerja sama dengan ilmuwan untuk menciptakan formula atau mesin teknologi untuk manusia bisa tidur gitu. Wih, keren gak ya? Dan pastinya teknologi itu akan dikomersilkan secara masif, guys.
dengan harga yang sangat mahal kan tentunya gitu. Yang pastinya cuma kalangan elit yang bisa menikmati. Nah, terus gimana nih dari segi pandang tenaga kerja gitu? Awalnya PDB, produk domestik bruto global, itu akan meroket drastis. Tapi lama-kelamaan masalah baru bakal muncul guys, yaitu pengangguran struktural. Kenapa? Satu karyawan sekarang bisa menyelesaikan pekerjaan yang sebelumnya butuh 3 shift, sekarang cuma dipangkas sepertiga doang dari total karyawan. Nah, artinya apa? Jadi jutaan orang itu bakal kehilangan pekerjaan karena nggak ada lagi kebutuhan buat gantiin shift malam, guys. Jadi orang satu itu, shift 1, shift 2, shift 3 gitu bakal digantiin jadi satu orang, ya. Dan dengan perubahan revolusi ekonomi ini ya, akan terjadi distopia. Ya, jadi distopia itu antara yang kaya dengan yang miskin itu terlalu jauh jaraknya. Jadi nggak ada tengah-tengah tuh, nggak ada middle class. Ya. Dunia juga akan menjadi lebih bising, mesin-mesin terus beroperasi, bahan bakar digunakan terus-menerus tanpa henti tentunya. Pemerintah dan korporat serentak akan melakukan riset dan berinovasi mencari sumber energi baru tentunya. Jalanan bakal macet 24 jam ya. Terus misalkan jalan rusak nih, kapan jalannya diperbaikin gitu? Di aspal ya. Nggak ada waktu guys, semua aktivitas itu harus dilakukan sambil dunia terus berjalan gitu. Jadi mungkin ada tutup buka jalan gitu kan ya. Dan yang paling parah ini ya, tagihan listrik global naik gila-gilaan guys. Terus kenapa? Listrik di kota-kota besar itu harus nyala 24 jam penuh ya. Belum industrinya. Kita bakal menghadapi krisis energi terbesar dalam sejarah. Yang pastinya akan berdampak pada kerusakan alam dan menimbulkan bencana alam di mana-mana. Ngeri. Nah, lalu di level keseharian yang paling kena dampak adalah yang berhubungan dengan tidur pokoknya gitu. Kita nggak butuh lagi ranjang, ya, nggak butuh lagi bantal, guling, selimut, spray. Nah, pabrik-pabrik yang memproduksi alat-alat tidur itu bakal bangkrut. Fix kamar tidur jadi tempat barang langka. Ruangan tidur itu difungsikan jadi ruang kerja mungkin ya, jadi tempat gym ya, atau studio konten gitu. Entertain, hiburan akan melonjak drastis pastinya. Gak ada lagi orang yang mendongeng sebelum anaknya tidur gitu. Ya, ibu-ibu udah gak pernah dongeng lagi karena anaknya sekarang gak pernah tidur. Gak ada sleep call ya, gak ada lagi tuh alasan sama cewek lu gitu, gua mau pulang nih, udah ngantuk gitu. Udah gak ada lagi kayak gitu. Sudut pandang pendidikan kita ya, sistem sekolah juga bakal berubah total. Sekolah bisa jalan 24 jam dengan sistem modul atau bahkan waktu sekolah dipersingkat drastis karena anak-anak bisa belajar lebih intens tanpa jeda ngantuk ya. Bayangin aja, SD bisa kelar dalam waktu 4 tahun gitu. Bukan 6 tahun lagi gitu. SMP dan SMA ya 1 tahun doang. Kuliah jadi 2 tahun. Bayangin di usia 13 tahun udah jadi sarjana. Gila, nanti yang kerja itu jadi remaja-remaja semua gitu. Belum cukup umur udah masuk kerja. Nah, terus kita itu mau ngapain dengan 8 jam ekstra ini ya? Mungkin awalnya buat hobi, lama-lama industri hiburan bakal jadi gila-gilaan kan. Bioskop harus buka 24 jam, tanpa hiburan juga ya nggak ada lagi momen tenang yang seragam gitu. Nah, dunia lu itu bakal jadi selalu ramai, selalu terang, selalu bergerak. Kapan kita bisa benar-benar sendirian dan rileks? Ini yang bikin ngeri. Kayaknya kita udah nggak ada itu orang introvert mungkin ya. Tapi orang stres, orang gila mungkin akan bertambah jadi. Nah, di tengah semua chaos 24 jam ini muncul suatu kebutuhan paling krusial, yaitu manajemen waktu yang ekstrim. Sebelumnya tidur adalah autopilot yang ngatur hari kita. Sekarang kita yang harus ngendaliin sepenuhnya 24 jam itu. Kalau lo nggak punya sistem
yang fix. Lo bakal tenggelam dalam kebingungan dan overscheduling tentunya. Padahal udah diberi waktu tidur 8 jam aja masih ada yang nggak bisa. Apalagi kalau 24 jam gitu. Yang ada makin bingung. Jadi guys, pada akhirnya hilangnya waktu tidur itu nggak akan membuat kita 3 kali lebih bahagia atau 3 kali lipat lebih baik. Ya, itu cuma akan mengubah masalah waktu jadi masalah manajemen diri dan energi. Kita hanya bisa menukar waktu tidur kita ke produktivitas yang akan berdampak chaos secara umum. Dan khususnya pada diri kita itu akan mengalami stres dan penyakit kejiwaan semakin parah dan berujung kematian dini. Mungkin 8 jam tidur itu adalah karunia terbesar ya buat kita semua. Itu adalah satu-satunya saat di mana dunia benar-benar berhenti bergerak dan memaksa kita untuk mereset dari segala aspek. Jadi manfaatin deh tidur kita itu semaksimal mungkin. Oke, sekarang apa yang kamu lakukan jika hal ini terjadi? Mau punya tanggapan dan sudut pandang yang berbeda mengenai pembahasan kali ini? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe.